Halo pemirsa, langsung dari Studio IDX Channel Jakarta. Saya Prisa Sombodatu kembali hadir menemani Anda dalam program spesial dialog. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan berikut kita hadirkan spesial dialog selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, maskapai penerbangan di Indonesia menyambut mudik lebaran 2023 dengan memberikan berbagai diskon tiket pesawat. Garuda Indonesia menawarkan promo diskon tiket khusus untuk perjalanan selama periode mudik. Penawaran khusus untuk calon penumpang dilakukan melalui bank partner dengan tambahan potongan harga hingga mencapai Rp1 juta. Dan diskon ini berlaku untuk periode pemesanan 10 April 2023 hingga Ahad 30 April 2023 dengan menggunakan kode promo THR23. Nah, calon penumpang dapat melakukan pembelian tiket melalui garudaindonesia.com dan Fly Garuda Apps gitu ya. Dan sementara itu, Garuda terus berusaha untuk melakukan penyehatan kinerja di mana Garuda Indonesia dan dilihat dari kinerja perseroan PT Garuda Indonesia ini berhasil mengubah kerugian pada 2021 menjadi untung pada 2022. Dan di tahun 2022 laba bersih tercatat mencapai 3,73 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah. Berbanding terbalik dari rugi di tahun 2021 di mana rugi bersih mencapai sekitar 4,15 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, lantas seperti apa proses Garuda Indonesia untuk menuju pemulihan kinerja? Inilah dialog spesial bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Persero Tbk. Dan untuk membahas tema spesial dialog kali ini sudah hadir tentunya di studio. Ada Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama dari Garuda Indonesia Persero Tbk atau dengan kode saham GIAA. Halo Pak Irfan, apa kabar? Baik. Terima Selamat kasih. untuk Garuda Indonesia yang sudah 7 dekade beroperasi, ditandai dengan selebrasi apa Pak Irfan? Katanya ada rilis livery tematik baru, boleh diceritakan? Ya, jadi memang khusus untuk ulang tahun kita yang ke-74 itu kita rilis pesawat dengan livery baru. Livery itu dengan desain dan gambar baru sebagai tambahan dari desain dan gambar standar kita yang kita sebut dengan kembara angkasa. Jadi ini sebuah simbolisasi terhadap ucapan terima kasih kita terhadap banyak pihak yang mendukung proses restrukturisasi Garuda dan harapan ke depan bersama masyarakat terhadap Garuda yang lebih sehat dan bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah, itu dia yang tentunya kita juga doakan untuk Garuda Indonesia bisa lebih sehat dan bisa terbang tinggi. Nah, terkait dengan upaya untuk memperbaiki kinerja agar lebih optimal lagi begitu ya. Bagaimana dengan peningkatan aktivitas angkutan udara khususnya di awal tahun 2023 sampai dengan saat ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat tahun 2023 kuartal pertama misalnya, kita bisa memang menyaksikan sebuah pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi sekitar 98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, karena memang tahun lalu di awal 2022 kan memang sedikit agak terkendala penerbangan dengan banyaknya aturan dan larangan. Jadi kita cukup berbahagia kuartal ini, pertama tahun ini hampir 100% pertumbuhannya, kemudian dilanjutkan dengan Lebaran. Dan untuk Lebaran tadi saya mesti koreksi sedikit, itu masa akhirnya bukan 2023 tapi 2024. 2024, Pak. Karena itu program THR kita sebut kan. Sementara kita ada program satu lagi yang kita sebut Lebaran ke Jakarta, diskon 55% untuk mereka yang ngelawan arus gitu kan. Nanti saya bisa cerita sedikit soal itu. Tapi kembali lagi Lebaran jadi salah satu aktivitas peak kita. Dan kemudian nanti adalah haji dan tentu saja liburan pertengahan tahun sekolah. Oke, kalau promo-promonya ini cukup panjang ternyata Pak Irfan, apa nggak rugi nanti Garuda kalau terlalu panjang promonya ini, Pak? Enggak, karena ini promo ini banyak didukung oleh bank partner kita dan memang itu periode terbangnya bukan periode pemesannya ya. Oh, oke. Jadi ada limitasinya. Tapi yang saya ingin sebenarnya share dengan waktu yang masih ada menjelang Lebaran ini adalah inisiatif kita Garuda, dan saya selalu bangga kalau cerita begini karena kita ini agak unik membuat sesuatu yang out of mainstream ya gitu kan. Jadi selama Lebaran ini kita justru menawarkan diskon 55%
untuk lebaran ke Jakarta. Karena jarang yang berlebaran ke Akhirnya Jakarta. jarang yang berlebaran ke Jakarta dan ini periodenya begini, jadi sampai menjelang lebaran kalau ke Jakarta 55%. Setelah lebaran kalau keluar dari Jakarta 55%. Oke. Kenapa ini kami sampaikan ini? Karena memang kita menyaksikan bahwa lebaran ini dari tahun lalu khususnya, kita menyaksikan lebaran ini juga banyak dimanfaatkan oleh non-muslim dan muslim juga untuk berlibur sebenarnya. Dan berkumpul. Tahun lalu booking terbesar kita, tertinggi kita tuh Denpasar. Bukan Jogja, bukan Surabaya, Denpasar nomor 1. Yang kedua Singapura, bukan Surabaya kembali, baru yang ketiga Surabaya dan yang tahun ini kita juga menyaksikan Denpasar cukup tinggi pemesanannya dibandingkan daerah-daerah mudik. Jadi dengan ajakan lebaran ke Jakarta ini kita ingin merubah mindset lebaran dari mudik menjadi berkumpul. Karena kan sudah banyak generasi ketiga dari para pemudik, saya ini kebetulan generasi kedua yang sebenarnya sudah nggak punya emotional attachment ya dengan daerah kampung halamannya. Karena memang sudah generasi yang ketiga gitu kan. Nah kami mengajak untuk berkumpul sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan balancing dari mobilisasinya mulai kelihatan seimbang walaupun pasti susah sekali. Saya ingin sampaikan juga per pagi ini kita sudah dapat tambahan 7.000 tiket yang ngambil paket pulang lebaran ke Jakarta. Oh, berarti sangat efektif ternyata meningkatkan gairah atau minat dari masyarakat untuk berlebaran ke Jakarta. 7.000 belum, 7.000 Targetnya belum. berapa, Pak Irfan? Kita menyediakan hanya 15.000 seat, jadi udah setengahnya. Tapi kalau dibandingkan dengan total yang kita sediakan seat selama lebaran ini belum seberapa. Tapi ini indikasi positif bahwa ini disambut oleh masyarakat dan mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas masih banyak yang ngambil. Tahun depan rencana kita akan lebih serius ini kerjasama dengan banyak BUMN dan juga banyak tempat wisata di Jakarta dan hotel-hotel di Jakarta sehingga bisa lebih menarik orang untuk berkumpul dan tidak perlu berkumpul di kampung halaman tapi berkumpullah di Jakarta. Oke, Pak Irfan, berapa target peningkatan dari penumpang dibandingkan dengan kalau kita tahu kan 2022 kemarin masih pembatasan lah. Kalau 2023 ini kan sudah dilonggarkan. Nah, ada tidak persentase peningkatan harapannya untuk mudik lebaran kali ini? Jadi memang kalau dibandingkan ke tahun lalu nggak fair ya. Karena tahun lalu kan masih banyak sekali keterbatasan. Jadi kita perkirakan lebaran ini dibandingkan masa periode sebelumnya di tahun ini juga ada peningkatan sekitar 15%-an. Dan memang sudah mulai kelihatan tanda-tanda ke situ, beberapa rute sudah mulai penuh, ya kan. Dan kita memang merencanakan sebisa mungkin kalau bisa kita tambah beberapa frekuensi, stay tune aja Bapak Ibu sekalian supaya bisa menikmati ini. Tapi memang target kita di sekitar 15% dibandingkan periode sebelumnya. Baik. Nah, yang tidak kalah menarik adalah informasi seputar laba bersih di tahun 2022 yang mencapai ya kalau dirupiahkan ini ya menggunakan kurs 15.000 sekitar 56 triliun rupiah dari sebelumnya masih tertekan di tahun 2021 sekitar 62 triliun rupiah. Nah, sebagian besar memang ini adalah hasil dari restrukturisasi begitu ya Pak. Tapi kalau pendapatan lain-lain di luar itu yang diperkirakan akan tetap mengalami potensi peningkatan di 2023 dari sisi apa Pak? Ya, jadi nanti detailnya pasti akan kita sampaikan ya. Jadi laba sebesar itu di tahun 2022 itu memang laba yang termasuk klasifikasinya fantastis buat kami di Garuda. Dan memang ini adalah hasil dari restrukturisasi. Kalau secara detail, secara pembukuan kita melihat ini sebagai pembalikan hutang. Jadi tadinya hutang kita 10 miliar menjadi turun drastis karena hasil negosiasi. Tentu saja penurunan drastis dari hutang ini mesti direfleksikan di buku. Dan inilah yang kita sebut dengan keuntungan di angka 3,7 miliar dolar ini. Memang saya harus mengakui mayoritas dari pembalikan hutang. Dari segi operasional sebenarnya semester kedua tahun 2022 Garuda sudah positif. Namun demikian kita terdampak dengan beberapa anak perusahaan yang terkonsolidasi ke kita yang masih negatif. Sehingga kelihatannya selintas seolah-olah ini semuanya disebabkan oleh restrukturisasi. Enggak, sebenarnya juga disebabkan oleh membaiknya kinerja operasional Garuda. Kami
tentu saja senang melaporkan bahwa kemudian kita sudah positif operasionalnya, walaupun angkanya belum terlalu besar. Oke, tapi pelan-pelan ini sudah mengarah ke perbaikan agar Garuda Indonesia tentunya seperti harapan tadi ya Pak ya, bisa terbang lebih tinggi lagi tentunya. Oke, Pak Irfan, nanti akan kita lanjutkan apa sih yang sering menjadi kendala di industri penerbangan itu yang mungkin masyarakat juga ingin tahu gitu lebih jauh. Kita jeda dulu Pak Irfan ya. Siap. Dan spesial dialog masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut pemirsa, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog berbincang bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Persero Tbk ada Pak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, kami punya sedikit apa ya ini namanya ya postingan di Instagram begitu yang dikomentari oleh netizen. Kita lihat pemirsa, ada informasi Garuda Indonesia memastikan harga tiket penerbangan domestik tidak naik pada mudik Lebaran 2023. Saat ini harga tiket cukup variatif tergantung tujuan atau rute penerbangan. Saat dihubungi Sabtu 23 Maret lalu, Direktur Utama Garuda Indonesia Pak Irfan mengatakan pemerintah tidak memperbolehkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket saat mudik Lebaran. Nah ini menuai beberapa ragam komentar tentunya dari netizen melalui akun Instagram IDX_channel. Ada komentar dari Shan_V168. Ya iya nggak naik, lihat dulu dong harga tiketnya kan udah segitu katanya. Kemudian ada Rizky Alianur. Ya iyalah kan sudah mahal dari sananya. Arif Tian, kita lihat ya, karena sudah naik sejak Natal tahun kemarin. Oke, ini mumpung ada pucuk pimpinan dari Garuda Indonesianya di sini kita mau konfirmasi apa sih Pak yang membuat harga tiket itu sering dinilai oleh masyarakat mahal. Apa yang perlu kami tahu nih Pak? Oke, saya coba sedikit gambarkan dari perspektif yang berbeda ya. Jadi mahal murah itu kan relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, memang industri penerbangan ini melakukan yang menurut saya sebuah kesalahan fatal di masa lalu dengan melakukan komoditisasi daripada produk-produknya. Jadi kami seluruh airlines baik di Indonesia maupun di dunia berkompetisi terus-menerus di sisi yang paling murah. Sehingga akibatnya di ujungnya adalah persepsi publik karena dicekoki istilahnya dengan perang harga oleh para airlines itu kemudian menangkap bahwa saya menilai kualitas penerbangan itu bukan dari apa lagi kecuali dari harga. Sehingga muncullah komentar-komentar bahwa ya Garuda mahal. Nah, faktanya adalah yang ingin kami sampaikan Garuda ini tidak pernah melewati harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah di semua rute yang kita miliki untuk kelas ekonomi gitu kan. Jadi boleh dicek kapanpun bahwa Garuda tidak pernah menyalahi aturan yang ada. Dan kalau dibilang mahal, harga TBA itu, jadi istilahnya Garuda kita ngambil di harga TBA, tarif batas atas, itu dari sebelum pandemi juga udah segitu. Jadi saya cukup khawatir tapi pantas menanggapi pernyataan-pernyataan netizen soal mahal itu. Mungkin butuh banyak reference ke belakang. Nah, sementara kami di Garuda ini dalam upaya kita memberi kesempatan buat publik yang ingin menikmati terbang bersama Garuda di event-event khusus, kita kemudian menyediakan promo. Nah, ini yang kita harapkan bahwa kalau rekan-rekan yang mau terbang dengan Garuda dengan harga yang relatif lebih murah, kejarin promo-promonya ini. Kita cukup aktif kok memberi promo-promo untuk mengajak masyarakat terbang bersama Garuda. Tetapi saya ingin menyampaikan kembali bahwa ini bukan urusan mahal dan murah. Terbang itu memang mahal dan mohon maaf nggak semua orang bisa terbang memang. Tapi kita perlu sama-sama pastikan bahwa harga tiket itu kami di Garuda itu ingin selalu menyampaikan bahwa harga tiket kita yang mahal itu memang pantas. Penumpang diperlakukan dengan pantas untuk harga yang seperti Ada itu. kualitas, Ada ada kualitas harga. di balik itu dan juga kami juga selalu terbuka terhadap feedback dan komplain terhadap apapun yang layanan yang kita sediakan. Oke, kalau di 2023 ini dari point of view Pak Irfan, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi harga tiket dari maskapai? Mungkin dari segi
afturnya juga kah? Atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang ada beberapa faktor yang di luar kontrol airlines ya. Yang pertama adalah harga aftur, ya kan. Harga fuel yang karena untuk keperluan kita terbang itu konsumsinya cukup besar. Yang kedua tentu saja nilai tukar mata uang karena banyak komponen cost kita masih dalam dolar. Gitu kan. Tapi yang sebenarnya nggak bisa dinafikan yang juga menjadi tantangan terbesar kita di industri adalah biaya-biaya yang sebenarnya bisa kita kontrol. Misalnya biaya sewa pesawat, biaya pegawai, biaya operasional. Tapi saya ingin sampaikan untuk mengoperasikan sebuah airlines atau sebuah maskapai itu mahal memang. Kenapa? Karena ada banyak sekali regulasi yang harus kita taati dan regulasi itu memaksa kita untuk melakukan investasi. Contohnya, itu ada regulasi yang menyatakan bahwa pilot itu nggak boleh terbang lebih dari sekian jam karena dikhawatirkan fatigue gitu misalnya. Jadi kan kita mesti punya lebih banyak pilot daripada misalnya yang kita hitung dalam kondisi tanpa regulasi. Yang kedua misalnya juga kondisi pesawat harus dipastikan ABC memenuhi syarat karena kalau tidak melanggar aturan gitu. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu mahal memang. Saya selalu menyampaikan bahwa industri penerbangan itu secara regulasi itu very highly regulated, mungkin kalah cuma nama bank. Gitu kan. Cuman memang dari segi safety dan pelindungan konsumen itu kita sangat ketat memang dan mau tidak mau itu memang menciptakan investasi dan membuat biaya mengoperasikan maskapai itu mahal. Dan di satu sisi kan BUMN harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Satu sisi memang diharapkan untuk bisa menghasilkan juga begitu ya Pak ya. Oke, lantas Pak Irfan, apa strategi dari Garuda Indonesia ke depan mungkin dengan pembukaan rute baru kah atau meningkatkan rute-rute yang sudah ada? Misalnya tadi kan Bapak bilang malah peningkatan terjadi di Singapura begitu ya. Di 2023 ini apa saja strateginya? Ya kita memang akan melihat dan mereview kemungkinan-kemungkinan pembukaan rute baru. Tapi terkait dengan pembukaan rute baru itu kami akan selalu koordinasi dan bekerjasama dan melihat siapa yang lebih pas terbang di situ. Apakah Garuda atau anak perusahaan kita Citylink gitu kan. Itu yang kita terus-menerus diskusi. Termasuk penambahan frekuensi penerbangan ke rute-rute tertentu. Sebagai contoh kemarin kita buka Bali, Manado, Narita ya. Ini memang banyak permintaan dari Pak Gubernur dan masyarakat di Sulawesi Utara. Tapi kami melihat juga bahwa ini banyak penerbangan ini akan sangat menguntungkan buat masyarakat Sulawesi Utara untuk mengekspor marine product ke Narita, ke Jepang dalam kondisi live atau fresh dibandingkan kondisi frozen ya. Berarti bukan hanya penumpang sebenarnya, Bukan tetapi hanya penumpang, kargo juga. ekspor impor barang gitu ya. Betul. Tapi memang kami sudah saya sampaikan beberapa kali di DPR, di publik juga bahwa Garuda ke depan ini berkomitmen setelah proses restrukturisasi kemarin untuk menjadi sebuah perusahaan yang harus menghasilkan keuntungan. Jadi dari waktu ke waktu kita akan melakukan review terhadap jalur-jalur penerbangan kita. Dan bila memang jalur tersebut tidak menguntungkan, ya saya mesti minta maaf, kita mesti tutup jalur itu. Ya kan? Dan kita juga kerjasama dengan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah. Contohnya di penerbangan Manado ke Narita, itu di mana ada sebagian tempat duduk lah istilahnya, atau istilah kita hard block sekian persen atau sekian tempat duduk itu sudah pasti akan diambil oleh pemerintah daerah. Bila tidak memenuhi jumlah penumpang di dalam pesawat di penerbangan tersebut. Jadi ada banyak klausa-klausa yang kita buat sedemikian rupa sehingga kami memperoleh jaminan dari pemerintah daerah bahwa mereka juga terlibat aktif dalam mensukseskan dan membuat penerbangan ini menjadi menguntungkan. Oke, berarti misalnya tadi Pak, penerbangan dari rute Manado ke Narita. Ketika itu ada yang kosong begitu, itu nanti akan disubsidi oleh pemerintah daerah. Oh, oke, skemanya seperti itu. Menarik berarti ya. Nah, lantas Pak nanti akan kita bahas lebih jauh terkait dengan target tentunya. Apa nih target-target pengoptimalan kinerja dari Garuda Indonesia mungkin di kuartal kedua ini atau sampai dengan akhir tahun 2023. Kita jeda dulu Pak Irfan ya.
Dan perbincangan ini pemirsa akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Persero Tbk atau dengan kode saham GIAA, ada Pak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, ini kan momen mudik begitu ya, kita pengen dong memanfaatkan promo-promo diskon dari Garuda Indonesia. Tadi sempat disounding oleh Pak Irfan begitu ya, ada promo kalau mau mudik ke Jakarta. Biar saya ataupun masyarakat yang menonton di rumah nih Pak, tidak ketinggalan promo tersebut, caranya gimana sih Pak? Ya, yang pertama Anda harus ada di luar Jakarta sebelum Lebaran. Berarti nggak bisa dong saya Pak ya? Atau Anda memanfaatkan ini untuk terbang ke kota lain setelah Lebaran. Oke, jadi kalau saya ingin ke kota lain, misalnya ke Sulawesi atau ke Bali atau kemanapun, tapi setelah Lebaran itu dapat diskon. Ya, Bali enggak. Oh Bali enggak Pak, Bali baik. enggak. Ini hanya tujuan kemana kalau begitu Ini Pak? biasanya tujuan mudik. Oh tujuan mudik. Tujuan mudik gitu. Jadi kita memang mendorong orang yang tujuan mudik berbalik gitu. Kalau Bali soalnya memang penuh. Terus yang kedua ada beberapa kota yang kita nggak berlakukan karena mudiknya memang dari dulu ke Jakarta mereka. Itu kota-kota itu. Jadi kita memang akhirnya mempelajari ya behavior penumpang kita di Indonesia ini. Dan ini pelajaran yang sangat menarik kita ambil dari proses ini sehingga muncullah apa yang kita sebut dengan tadi Lebaran ke Jakarta. Karena Lebaran ke Jakarta ini intensi kami itu bukan semata-mata Garuda ini transporter bawa orang dari satu tempat ke tempat lain, enggak. Keberadaan kita selama lebih dari 74 tahun karena kita ini Garuda ini kan bagian dari sejarah Republik gitu kan. Makanya kemarin pada waktu hampir bankrupt itu kan semua orang gelisah, apalagi saya gitu kan. Tapi kehadiran kita dalam sejarah, dalam keberadaan Republik ini juga sangat penting untuk mencoba mendrive the behavior kan. Orang bermobilisasi. Seperti saya katakan tadi, sudah mulai ini generasi ketiga dan kemarin saya malah ketemu generasi keempat orang yang mudikers yang sebenarnya nggak punya kepentingan lagi atau nggak punya emotional attachment lagi dengan kampung halaman. Sehingga Lebaran ke depan harapan kita itu bukan fokus ke mudik, tapi fokusnya berkumpul. Oke, jadi dimanapun yang penting berkumpul Dimanapun. termasuk di Jakarta. Termasuk di Jakarta, mungkin juga termasuk di tempat mudik, tapi sebaiknya kan terdistribusi dengan sebaiknya dan negara tidak menghabiskan dana triliunan setiap tahun untuk bangun infrastruktur yang hanya digunakan pada waktu mudik, yaitu jalan tol 8 jalur dan segala macam. Jadi Pak Irfan mengakui bahwa ada infrastruktur yang ternyata baru bisa dimanfaatkan pas momen-momen yang singkat saja seperti mudik ya. Ya kita contohnya seperti nggak perlu kita nafikan, misalnya tol yang ke Cirebon itu, saya lupa namanya itu kan 4 jalur, 2 jalur, 2 jalur. Kalau kita hari-hari biasa itu kan kosong. Ini menjelang Lebaran semua orang udah was-was. Ini akan jadi daerah yang mungkin akan sangat dipenuhi oleh mobil, ya kan. Yang kedua kita juga mengajak orang untuk menggunakan pesawat selama masa mudik ini karena lebih tepat waktu. Nggak perlu mengantri panjang lebar di jalan tol. Walaupun saya juga mengakui kenapa menggunakan mobil itu paling favorit buat orang yang mudik. Karena memang membawa mobil ke kampung halaman untuk menunjukkan prestasi kerja selama 1 tahun itu penting. Kalau istilah dulu kita bilang pamer, kalau istilah sekarang flexing gitu ya kan. Jadi nggak bisa dinafikan juga gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa pamer bukan dengan bawa mobil, tetapi bawa boarding pass, apalagi bisnis kelas gitu kan. Semua orang kan tahu mahal naik Garuda. Jadi mudah-mudahan bisa dipamerin sama orang tua. Bapak saya nggak bawa mobil tapi saya naik bisnis kelas Garuda kok. Sekarang kalau Gen Z begitu rata-rata fleksinya udah begitu Pak lewat media sosial. Begitu, Nah ya. persoalannya generasi ini kan mestinya nggak mudik karena mereka kan mayoritas mungkin sudah generasi ketiga yang nggak punya personal attachment. Poin saya adalah kalau dalam satu keluarga besar ada 10 keluarga dan 2 ada di kampung halaman, 8 ada di Jakarta, yang 2 dong yang ke Jakarta. Jangan yang 8 yang ke kampung halaman. Karena ini menuin jalan dan membuat infrastruktur ini jadi mahal sekali. Oke, Pak Irfan menilai dengan strategi itu, kira-kira seberapa besar akan memberikan efektivitas bagi perseroan?
gini, kalau Lebaran itu pasti positif buat kita. Karena orang pasti rebutan naik pesawat. Dan hari ini saya dapat terus-menerus laporan peningkatan jumlah penumpang yang booking tiket-tiket kita. Agak ketunda karena nampaknya ada beberapa perusahaan yang menunda pembayaran THR gitu kan ya. Tapi ini saya optimis bahwa ini akan mendekati penuh lah, mendekati masa Lebaran. Jadi itu walaupun kita rubah ada ide Jakarta ke Lebaran ke Jakarta, saya tetap punya keyakinan bahwa ini cukup. Oke, bagaimana dengan okupansi ataupun juga persaingan juga mungkin ya dengan maskapai luar untuk penerbangan internasional, Pak? Atau memang saat ini Garuda strateginya ya fokus untuk domestik, maksimalkan rute-rute domestik? Ya, jadi memang sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita akan sangat fokus ke domestik dan kita hanya akan penerbangan kita ke internasional kalau memenuhi 2 syarat. Apa tuh, Pak? Yang pertama, membawa kargo produk Indonesia, ekspor seperti ikan tadi. Yang kedua, menguntungkan. Jadi saat ini value proposition kita untuk penerbangan internasional adalah fly direct. Jadi kita terbang ke Belanda, Amsterdam, Jeddah, Medina, ke Australia, ke Tokyo, dan Tokyo, ke Seoul, ke Hong Kong. Itu kita terbangnya direct. Kita memberi pilihan kepada masyarakat Indonesia apabila Anda mau keluar negeri, Anda punya pilihan pakai maskapai lain mundar-mandir, berhenti-berhenti di airport-airport, nonton air terjun misalnya, atau terbang langsung. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu dengan sambil bercanda selalu nyampaikan sama teman-teman yang misalnya dari Belanda ke Jakarta. Kalau naik Garuda tuh kita 14 jam ahead dari teman-teman yang pulang dari Belanda naik maskapai lain. Mereka tanya kenapa kok 14 jam ahead gitu. Ya karena begitu masuk pesawat Garuda udah rasa pulang kampung gitu kan. Udah rasa di Indonesia, ngomong bahasa Indonesia, ada kecap, ada sambal ABC, ada pop mie, ada kerupuk. Yang di airlines lain mungkin tidak ada, dan di airlines lain Anda harus ngomong bahasa Inggris minimal gitu kan. Nah susah kalau bahasa Indonesia para awak kabinnya mengerti. Jadi value proposition kita adalah terbang direct, kita hanya akan terbang di mana kita bisa mensupport pengiriman kargo Dan kedua harus untung. dan harus untung. Gitu. Oke. Nah, kalau target atau harapan dari Garuda Indonesia sendiri untuk mungkin kuartal kedua atau sampai dengan sepanjang tahun 2023 apa saja Pak Irfan untuk pengoptimalan kinerja? Ya, yang harapan paling utama jangan ada lagi pandemi gitu kan, karena ini will shock the whole organizations karena mobilitas adalah fundamental daripada industri kita. Jadi harapan kami sih jangan sampai ada pandemi-pandemi baru yang membuat terhambatnya orang bermobilisasi. Nah kalau itu tidak terjadi, aman, tentram, kita sebenarnya memperkirakan pertumbuhan jumlah penumpang kita di angka sekitar 180% dibanding tahun lalu. Nah, dan ini mensyaratkan bahwa kita mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa mendekati 66-an pesawat yang bisa kita operasikan. Karena tahun lalu kan cukup sedikit ya. 66 dari Garuda aja dan tentu saja tambahan nanti sekitar 60-an dari Citylink. Nah dengan jumlah pesawat ini menurut saya kita mampu mengantisipasi kebutuhan dan menjawab kewajiban kita menyambungkan suku bangsa dan memperkenalkan Indonesia keluar. Tapi bukan itu saja, bukan hanya semata-mata network, bukan semata-mata terbang, tapi kita ingin pastikan bahwa kita punya service fantastic lah. Kita punya makanan tentu jadi salah satu yang terbaik yang dicari oleh orang. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah nomor satu, kita pengen ngulang tahun lalu. Tahun lalu kan pada waktu tahun 2022 Garuda memperoleh penghargaan the most punctual airlines in the world ya. Jadi kita nih airlines maskapai yang paling tepat waktu di dunia, di seluruh dunia gitu kan. Ya kita pengen mengulang kalaupun nggak jadi nomor 1 ya jadi nomor 1,5 lah gitu kan. Tidak jauh-jauh dari Tidak nomor jauh-jauh 1. dari situ. Nah, yang kedua kita ingin memberikan service bermartabat ya kan. Karena kita yakin bahwa kalau kita melayani penumpang dengan respect, kita tentu akan direspect. Yang ketiga kita akan terus meningkatkan loyalty program kita. Jadi stay tune ke depan kita akan terus dorong teman-teman yang sudah terbang atau sudah beli milesnya Garuda itu bisa redeem dengan mudah. Gitu kan. Kemarin memang kami melihat agak sulit orang redeem, saya banyak dapat komplain.
Nah sekarang kita lebih pemudah dan kita juga ada program di mana kalau misalnya ada yang mau terbang ke Bali gitu kan. Terus kan harganya X gitu. Terus dia bilang, oh saya punya 5.000 miles, bisa nggak saya pakai 5.000? Dulu kan selalu mesti memenuhi syarat, misalnya ke Bali kalau nggak salah sekian belas ribu miles gitu. Oke. Kalau Ada belum syarat itu nggak bisa, ketentuan ada berlaku ketentuan. yang Sekarang kalau Anda punya cuma 5.000 bisa, 5.000 terus saya tambah berapa? Jadi dipermudah lah ya. dipermudah supaya orang bisa naik pesawat, bisa beli tiket dengan menggabungkan antara jumlah miles sama cash ya kan Oke. gitu loh. Pak Jadi itu. Irfan, terakhir apa harapan untuk masyarakat di momen Lebaran, momen mudik ini untuk Garuda Indonesia Ya, atau himbauan? yang pertama tentu saja harapan kami program diskon maupun program Lebaran ke Jakarta dapat dukungan sehingga kita makin bersemangat tahun depan untuk memberikan promo-promo lagi. Yang kedua, kalau Anda masih bingung mau terbang pakai maskapai apa, nggak usah bingung, pakai aja Garuda. Yang ketiga, kalau sebelum Lebaran pada bersiap-siap mudik bersiap-siap mudik dalam musim Lebaran ini, mohon diingat bahwa ketika Anda mudik kita masih dalam bulan puasa. Jadi jangan mengorbankan puasa untuk mudik gitu kan. Kita akan tetap melayani memberikan makanan di dalam pesawat, tapi tentu saja kita akan menawarkan untuk bisa dibawa dan dinikmati pada waktu berbuka puasa. Itu saja dan terima kasih untuk IDX dan juga seluruh masyarakat yang selama ini mendukung Garuda selama restrukturisasi. Tentu saja dukungan tersebut mudah-mudahan dapat kita jawab dengan tidak mengecewakan ke depannya. Terima kasih. Amin. Sukses selalu untuk Garuda Indonesia. Pak Irfan juga semoga selalu sehat Terima memimpin kasih. maskapai kebanggaan Indonesia ini. Terima Dan kasih. jangan lupa pemirsa, fly with Garuda Indonesia. Pak Irfan, terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian spesial dialog kali ini bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Persero Tbk, Pak Irfan Setiaputra. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda. Saya Prisa Sompudatu pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan selamat menyambut libur Lebaran. Sampai berjumpa kembali.